Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik saja dan sangat sehat. Ya, terima kasih Bu. Ingin saya tanya, dalam percakapan coaching nanti boleh saya tahu Ibu dengan siapa? Saya dengan Ibu Yasinta. Oke, baik Ibu. Sebelum mulai proses coaching kita ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer. Dalam melihat proses coaching yang Ibu dengan si coaching nanti, sebelumnya Ibu mulai lakukan percakapan dengan dia. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian dalam observasi kita ini, agar Ibu juga bisa tahu dan juga coachingnya untuk melihat rubrik penilaian. Yang saya harapkan itu adalah dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yakni presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching Ibu bisa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi, dan juga tanggung jawab Ibu. Itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti untuk mengamati kegiatan coaching Ibu. Dari penjelasan ini apa Ibu bisa paham? Saya paham. Terima kasih Bu. Dalam proses coaching kita nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Boleh Ibu? Tentu saja boleh Pak. Oke, baik. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti, Bu? Yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Itu dari dua kompetensi ya, dari apa yang sudah Ibu kembangkan tadi, yakni mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Ibu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, agar saya bisa menggali potensi dari coach saya dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Benar Ibu, mendengarkan aktif itu bisa menggali potensi yang dimiliki coach. Pertanyaan terakhir Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Indikator ketercapaian adalah saya menerapkan alur tirta secara runtut dan bisa menggali ide-ide dari coaching agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan. Bu, terima kasih. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silakan Ibu lakukan percakapan dengan Ibu Yasinta. Semoga prosesnya berjalan lancar sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan dimulai proses coachingnya Bu. Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang Anda? Selamat pagi juga Ibu. Ada apa Ibu? Saya lihat nih sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa Ibu. Oke, begini Ibu. Saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa bantu saya kan? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin
mendapatkan solusi atau mencari masalah yang sedang saya hadapi. Baik Ibu, kira-kira masalahnya apa ya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini dan mungkin saya bisa bantu. Oke, begini Bu. Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi keras. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Ibu? Sebenarnya apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Tidak serius? Maksudnya tidak serius yang bagaimana Ibu? Pengawas Pak pengawas sudah mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Ya, proses mengajar yang bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau mengapa sampai dikritik seperti itu? Kalau boleh saya tahu Ibu. Pak pengawas ini sepertinya dia keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya ini sejujurnya saya menyampaikan kepada Pak pengawas kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, lalu ada referensi perpustakaan yang penting yang mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan hal tersebut ke Pak pengawas, bila beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya mau tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi itu Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu saya mengajak siswa untuk menonton video, lalu saya menayangkan video, artinya video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bu. Terus mengapa Ibu tidak menggunakan buku atau teks? Karena begini Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa sehingga siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum tersebut Bu. Oke baik Ibu, sebenarnya sudah bagus seperti itu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda Ibu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Ibu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga Bu. Oke, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya pikiran sendiri, saya menjadi beban, dan akibatnya pekerjaan saya juga ada yang beberapa yang terbengkalai Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah. Saya takut nantinya jadi masalah kemudian. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi. Karena Ibu tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan itu kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal
sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Oke, mudah-mudahan begitu ya Bu. Dari apa yang Ibu sudah sampaikan, apa rencana Ibu ke depan? Saya berencana untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Ibu? Saya akan menemui Pak Pengawas dan saya akan tentunya meminta maaf kepada pengawas. Kemudian terkait proses belajar ke depan, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana saya harus menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Baik Ibu, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Selanjutnya saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu ya. Syukurlah Bu. Saya sekarang sudah merasa lega, nyaman hati saya karena jujur saya takut mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir, takutnya salah langkah lagi Bu. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus sekali Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa. Amin, amin. Sama-sama Ibu. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya dulu Bu. Iya Ibu, silahkan. Terima kasih Ibu, salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu. Siang Ibu, Selamat siang Pak. bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, baik dan sehat. Ya, Bu. Bu, saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Yasinta. Dengan beberapa catatan sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan proses coaching tadi. Apa boleh Ibu? Sangat boleh Pak. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu? Baik Pak, dari proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Ya. Yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan catatan saya. Yang Ibu sampaikan itu sudah memberikan sebuah prinsip, yakni sebagai kemitraan. Terbukti ketika Ibu lakukan atau Ibu ngobrol dengan Ibu Yasinta itu merasa setara sekali, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga melaksanakan prinsip yang namanya proses kreatif, di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang coach yakni Ibu Yasinta tadi, dengan mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang Ibu hadapi.
Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi coaching. Ibu Jacinta tadi. Ibu juga menyampaikan kompetensi inti seperti pada kegiatan pra-observasi tadi. Yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Ibu, dari catatan saya sudah terlaksana dengan baik. Yang paling penting dari proses tadi itu adalah Ibu sudah melaksanakan alur tirta, mulai dengan tujuan identifikasi, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab itu secara umum. Ibu sudah melaksanakan dengan baik, luar biasa sekali. Pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Pak, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh di mana tadi mungkin coach merasa sedikit terganggu. Sehingga tadi sebaiknya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Ibu, baik, terima kasih Ibu. Kehadiran penuh itu menjadi harapan untuk bisa dikembangkan ke depannya Ibu. Semoga dengan teknik ini segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini, tetapi juga kompetensi-kompetensi lainnya Ibu. Ketika Ibu melakukan sebuah pelayanan coaching dengan teman Ibu, dengan mitra, Ibu sudah bisa menerapkan berbagai kompetensi yang ada pada Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk proses ini yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Isayas. Selamat pagi Ibu. Apa kabar nih Pak? Kabarnya baik, sehat, puji Tuhan Ibu. Oke, luar biasa ya. Ya. Oke, minta maaf nih Pak Isayas. Akhir-akhir ini saya sering lihat Pak Isayas datang terlambat ke sekolah. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Ya Ibu, mungkin selama ini saya dari dalam diri saya selalu muncul rasa malas Ibu, dan rasa malas itu saya selalu menunda-nunda pekerjaan. Ini yang buat saya sulit untuk mencapai tujuan yang saya rencanakan. Oke, baik Isayas. Jadi apa yang biasanya membuat Pak Isayas merasa malas? Yang membuat saya biasanya rasa malas itu ketika saya diminta untuk melakukan suatu tugas yang sangat luas atau kompleks itu, itu saya mungkin tidak dapat menyelesaikan. Saya mungkin perlukan waktu yang agak lama untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, jadi ketika diminta untuk melakukan suatu tugas itu Pak Isayas tidak dapat menyelesaikan dengan baik begitu? Ya, kalau sangat luas sekali. Oke Pak. Kalau menurut Pak Isayas, rasa malas itu seperti apa? Baik Ibu, rasa malas menurut saya itu kurangnya kemauan dalam diri saya terus dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas. Itu biasanya muncul dalam diri saya seperti kelelahan fisik, mental juga, kurangnya motivasi, sehingga mengganggu kemampuan saya untuk bisa bekerja, baik itu di sekolah maupun di rumah. Oke, jadi menurut Pak Isayas itu malas itu sebagai kurangnya kemauan atau energi untuk melakukan suatu aktivitas. Oke, baik Pak Isayas. Kalau begitu menurut Pak Isayas, apa dampak dari rasa malas tersebut terhadap kehidupan Pak Isayas? Baik Ibu, dampak dari rasa malas terhadap kehidupan saya itu baik saya ada di sekolah maupun di rumah, itu kurangnya motivasi dalam melaksanakan tugas, dan kebiasaannya selalu menunda-nunda pekerjaan atau tugasnya. Seringkali saya kadang merasa stres sendiri jika waktu kepepet saya terburu-buru mengerjakan suatu tugas. Oke, Itu baik. dampak yang saya rasa. Baik Pak, jadi dampaknya itu kurangnya motivasi dalam melakukan tugas, lalu ada kebiasaan menunda pekerjaan, itu seringkali menyebabkan stres dan cemas. Jadi
kira-kira apa langkah yang bisa Pak Isaias mulai lakukan untuk mengatasi rasa malas tersebut? Langkah kecil yang boleh saya ambil itu, pertama saya buat rencana tindakan harian. Dari situ jika dalam melaksanakan tindakan harian itu saya merasa jika kalau terlalu malas, mungkin saya memulai mencoba dengan hal-hal kecil lebih dahulu atau hal-hal mudah yang lebih dahulu. Ini bisa membantu membangun saya untuk bisa meningkatkan motivasi. Itu. Oke, baik Pak Isaias. Jadi langkah kecilnya adalah membuat rencana tindakan harian. Oke, kira-kira kalau boleh saya tahu, tindakan harian itu rencananya itu seperti apa Pak? Rencana itu seperti saya melaksanakan atau memilahkan pekerjaan-pekerjaan yang sangat mudah sekali, itu yang saya harus selesaikan lebih dahulu. Dan di situ saya melatih disiplin diri saya untuk bisa mengatasi rasa malas itu. Dan saya berusaha untuk melatih secara terus-menerus dalam tugas-tugas yang sudah diberikan. Oke, baik Pak Isaias. Jadi rencana tindakan harian itu adalah memilah-milah tugas begitu ya Pak? Oke. Jadi selain rencana harian, lalu ada juga rencana mingguan nih Pak? Ya, pasti. Oke. Kira-kira rencana mingguannya itu seperti apa? Rencana mingguan pasti saya mungkin memprioritaskan yang sangat urgen sekali. Maka di situ saya mencoba menyelesaikan yang tertentu itu. Oke, jadi rencana mingguannya adalah semacam melihat sifatnya, yang mana yang harus yang mana yang harus didahulukan begitu ya Pak? Sangat penting. Oke, luar biasa Pak Isaias. Ya. Lalu bagaimana caranya Pak Isaias memotivasi diri untuk mulai melakukan hal tersebut, yang tadi ada rencana harian dan rencana mingguan gitu Pak? Ya, itu terima kasih. Mungkin saya motivasi diri saya dengan disiplin diri. Nah, itu yang kunci pertama, saya atasi rasa malas yang mungkin tumbuh dari dalam diri saya. Gitu. Oke, jadi artinya bahwa harus ada komitmen nih Pak. Iya. Oke, kira-kira komitmen Pak itu seperti apa? Komitmen saya untuk bisa mengatasi rasa malas dan juga bisa meningkatkan motivasi itu, saya akan membuat rencana tindakan yang konkret seperti yang saya gambarkan tadi Bu, dan juga terstruktur untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Rencana itu saya cakupi beberapa langkah-langkah kecil dengan target waktu yang realistis. Dan itu saya meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif itu dengan cara mengidentifikasi waktu yang paling produktif dan juga mengatur prioritas dan dengan bijak. Dan di situ memotivasikan diri saya akan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan positif yang mendukung produktivitas dan juga kesejahteraan, seperti yang rutinitas tidur yang teratur, pola makan juga, dan juga olahraga teratur. Itu belajar dari pengalaman saya. Oke, jadi pengalaman sebelumnya bahwa Pak Isaias itu belum bisa mengatur waktu gitu ya Pak ya? Jadi dengan saat ini Pak berusaha untuk meningkatkan kemampuan mengelola waktu dengan efektif, lalu mengidentifikasi waktu yang mana yang produktif, yang mana yang menjadi prioritas gitu Pak. Oke. Lalu apa yang Pak lakukan jika Pak tergoda untuk menunda atau melewatkan pekerjaan tersebut? Ibu, jika saya dalam melaksanakan kegiatan, jika ada yang tergoda selalu menunda-nunda atau melewati pekerjaan, maka saya memulai dengan melakukan bagian dari pekerjaan yang paling mudah, seperti yang saya katakan tadi, yang mudah dan paling menarik. Dan juga saya mencoba untuk menghilangkan gangguan dan juga fokus pada tugas.
saya akan mengingatkan diri saya sendiri, Bu, mendisiplin diri tadi, bahwa saya menunda pekerjaan itu bisa konsekuensinya sangat negatif sekali. Itu pekerjaan bisa menumpuk. Dari situ saya akan melatih diri berusaha untuk melawan godaan-godaan yang mungkin muncul dari dalam diri saya. Oke, baik Pak. Jadi apabila Pak tergoda untuk menunda atau melakukan pekerjaan, jadi Pak akan mulai dengan melakukan bagian dari pekerjaan yang paling mudah, lalu atau yang paling menarik, lalu satunya hilangkan gangguan dan fokus. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih Pak, bagaimana kira-kira Pak cara untuk menghilangkan gangguan pada fokus, menghilangkan gangguan dan fokus pada tugas Isaias. Ketika keinginan saya atau muncul dalam diri saya untuk menggunakan sesuatu, contohnya pada HP atau laptop yang mana menginginkan saya untuk bisa bermain online Facebook atau WA, maka saya berusaha untuk tinggalkan itu dan saya akan berusaha dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang memang bagi saya sangat bermanfaat atau menarik dan juga lebih menguntungkan pada diri saya sendiri. Oke, baik Pak Isaias. Jadi hal-hal semacam itu harus bisa hilang, ya? Oke. Oke. Lalu kira-kira kapan Pak Isaias bisa mengambil langkah pertama dan mulai menerapkan strategi ini untuk mengatasi rasa malas Pak Isaias? Terima kasih, Bu. Saya mencoba untuk mengambil langkah yang pertama dan juga menerapkan strategi-strategi tadi. Nah, mungkin mulai besok Ibu saya akan mulai menerapkan atau menyusun rencana kerja harian dan juga mingguan, sehingga saya bisa memilih pekerjaan mana yang urgen bagi saya, dan itu saya berusaha untuk menyelesaikannya lebih dahulu mulai besok. Oke, terima kasih Pak Isaias. Lalu kira-kira siapa yang Pak Isaias ajak untuk semacam bekerja sama gitu? Sehingga Pak punya niat rencana ini bisa terjalan dengan baik gitu Pak. Yang pertama yang bantu saya mungkin pertama dari Ibu sendiri, Ibu berikan apa sedikit motivasi dan gambaran saya terkait, dan juga sementara itu juga saya akan berusaha untuk menemukan teman guru saya, mungkin dia lebih terperinci dalam membantu saya menyusun ujian atau pekerjaan harian dan juga mingguan, dan itu juga setelah itu saya bisa libatkan orang rumah saya, keluarga, untuk bisa membantu saya bisa menyusun program-program kegiatan yang sangat penting bagi saya. Oke, baik Pak Isaias. Jadi selain saya sebagai kepala sekolah, lalu Pak Isaias juga akan semacam kerjasama dengan teman sebagai pengingat, lalu jangan lupa juga dengan orang rumah sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Isaias. Oke, terima kasih Pak Isaias atas dialog kita pagi ini, dan saya akan menunggu hasil baik dari pertemuan kita kali ini. Semoga ada perubahan ke depan, dan saya sangat mengharapkan dan tentunya pasti Pak Isaias akan berubah setelah hari ini. Terima kasih Pak Isaias atas waktunya. Saya mohon maaf saya sudah meminta waktu Pak. Terima kasih banyak atas masukan dan motivasi bagi diri saya. Terima kasih banyak. Selamat. Dan saya minta maaf Pak Isaias, semoga kalau misalnya Pak merasa tersinggung, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Isaias. Selamat pagi. Terima kasih Ibu ya. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik dan sehat ya puji Tuhan. Alhamdulillah sehat ya. Ibu, dalam waktu 15 menit ini saya bisa kesempatan itu untuk bisa lakukan coaching bersama dengan saya. Apa bisa Ibu? Sangat bisa Pak. Ya, dalam waktu 15 menit ini apa yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Yang saya mau sampaikan adalah saya mengalami permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar saya, dalam proses pembelajaran saya, di mana dalam pembelajaran itu siswanya selalu ribut atau tidak konsen dalam pelajaran saya.
satu masalah yang ibu alami jelas ketika ibu melaksanakan pembelajaran, yaitu anak keribut. Baik ibu, dalam waktu 15 menit ini kira-kira apa yang ibu mau bawa pulang nanti setelah percakapan coaching kita ini? Yang saya harapkan bahwa saya bisa mengendalikan siswa itu, dan mungkin Bapak bisa memberikan masukan atau motivasi untuk saya bagaimana saya. Baik, terima kasih Bu. Sedikit saya memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang sudah kita dua ketahui bersama. Ibu, kira apa yang biasanya membuat siswa di kelasnya ibu itu pada saat pembelajaran mereka selalu ribut? Baik Pak, yang terjadi dalam pembelajaran itu mungkin ada satu dua siswa yang memang pada dasarnya nakal dan tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Jadi di saat pembelajaran mereka mengganggu teman yang begitu konsen dalam melakukan mungkin diskusi ataupun tugas yang saya berikan, tetapi hanya karena diganggu oleh temannya sehingga membuat mereka memberikan reaksi yang pada akhirnya pembelajaran saya tidak bisa berjalan dengan baik karena saya harus selalu menegur siswa yang membuat masalah itu, Pak. Baik Ibu, dalam pembelajaran siswa selalu ribut yang mana selalu menghambat ketika ibu melaksanakan pembelajaran. Baik Ibu, kira-kira dalam pembelajaran itu siswa tertarik tidak dengan pembelajaran yang ibu berikan kepada mereka? Ada yang tertarik Pak, tetapi seperti yang saya katakan tadi ada siswa yang mungkin ada permasalahan atau apa yang membuat dia selalu berusaha mencari perhatian dari teman-temannya, sehingga membuat suasananya jadi tidak baik, tidak bagus dalam pembelajaran saya, sehingga saya kadang saya memang berusaha menjelaskan materi saya atau memberi arahan untuk siswa, tetapi saya juga harus turun tangan untuk menegur siswa tersebut. Pertanyaan yang berikut, apa dampaknya ya ketika siswa perilaku siswa ibu tadi ketika ibu laksanakan proses pembelajaran? Dampaknya yang mungkin untuk pembelajaran saya bahwa pembelajaran itu berjalan tidak sebagaimana mestinya karena harus terhambat. Saya harus menegur siswa tersebut atau memberi pendampingan khusus untuk dia agar dia jangan mengganggu teman lain yang begitu berusaha untuk mengerti, memahami apa yang saya berikan. Ya, itulah dampak ketika anak-anak ribut pada saat pembelajaran berlangsung. Ya Ibu, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk bisa mengendalikan siswa yang ribut tadi? Jadi mungkin yang saya harus lakukan adalah saya mungkin membuat pendampingan khusus untuk siswa tersebut, mungkin mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, karena kemungkinan juga hanya karena itu salah satu faktornya atau bisa juga kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga di sini dia harus mencari perhatian dari guru dan juga teman-teman yang lain. Jadi saya terus mendampingi, memberikan motivasi agar dalam pembelajaran selanjutnya dia jangan lagi bersikap seperti itu, Pak. Ya Ibu, itulah cara yang bisa Ibu lakukan ketika dalam pembelajaran siswa selalu melakukan pendampingan. Kira-kira selain pendampingan yang Ibu lakukan, kira-kira cara lain apa yang bisa dalam proses pembelajaran itu anak-anak bisa terlibat aktif dalam pembelajaran? Jadi mungkin juga saya juga harus membuat model atau metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih inovatif lagi, sehingga membuat siswa lebih tertarik lagi dan memahami pembelajaran atau materi yang saya berikan. Terima kasih. Itulah trik atau cara kita guru untuk bisa menarik minat dan perhatian siswa ketika pembelajaran di sekolah.
di kelas, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut memotivasi kita untuk bisa mengelola tata kelola dalam pembelajaran di kelas itu ya. Jadi ibu pertama tadi ibu sudah lakukan dengan cara pendampingan, mungkin trik-trik lain tadi dengan pengelolaan kelas yang baik sehingga dalam pembelajaran itu anak lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi yang terakhir, kira-kira kapan ibu bisa lakukan trik-trik tadi sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan normal dan juga siswa tidak akan ribut lagi. Jadi saya mungkin melaksanakannya untuk pembelajaran selanjutnya, Pak. Jadi setelah mungkin saya mengetahui permasalahan dan mungkin saya mengubah mode pembelajaran saya bisa terapkan untuk pembelajaran materi-materi selanjutnya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Saya yakin Ibu pasti bisa, karena dengan solusi-solusi yang Ibu tawarkan tadi, dengan motivasi yang saya berikan, bisa membuat Ibu lebih percaya diri dalam mengatur, mengelola kelas, mengelola pembelajaran yang ada dalam kelas. Mungkin ini saja Ibu proses coaching kita. Saya akui bahwa Ibu pasti bisa. Terima kasih, yakin bahwa nanti ke depannya kita akan ketemu lagi, kita bisa lihat proses perkembangan selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Baik Pak, terima kasih juga karena Bapak sudah memberikan motivasi untuk saya dalam permasalahan yang saya hadapi, Pak. Terima kasih banyak. Selamat Selamat pagi.